Pemirsa, motivator Mario Teguh hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan, serta melanggar kontrak kerja. Bersama kuasa hukumnya, Mario Teguh yang ditemui tersenyum dan menjelaskan agenda kedatangannya di polisi pada hari itu. Kami akan memberikan keterangan ya pada pihak penyelidik Polda Metro Jaya terkait laporan dari pihak kami. Jelaskan laporannya mengenai apa dan kapan melaporkannya? Laporannya ya salah satunya terkait dengan penipuan. Mario Teguh mengaku dalam kondisi sehat dan baik sehingga bisa hadir dan memberi keterangan atas pelaporan Sunyoto Indra Prayitno. Pelapor menuding Mario Teguh tidak melaksanakan janji kerja setelah uang bayaran sebesar 5 miliar ditransfer oleh Sunyoto sebagai pemilik bisnis produk kecantikan. Ini yang perlu kawan-kawan ketahui, ini menarik, mungkin belum ada nih. Sudah ada salah satu lembaga negara, produk mereka itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Tadi kita udah bertemu dengan teman-teman di Badan Perlindungan Konsumen dan alhamdulillah tadi diterima oleh beberapa rekan di sini, sangat berjalan dengan baik, penuh kekeluargaan, sangat familiar sekali, kita dilayani sangat luar biasa. Dan kita udah sepakat untuk kita nanti menschedulkan pertemuan dengan berbagai pihak, teristimewa juga produsen, pelapor, dan mungkin pihak BPOM dan juga klien kami di minggu depan. Sehingga jangan sampai pemberitaan ini kemudian merugikan klien kami. Agar pihak-pihak yang mungkin merasa bahwa selama ini sedang bermasalah dengan kami, jangan melakukan langkah-langkah dan upaya apapun, karena ingat yang namanya kebusukan, yang namanya sesuatu yang tidak baik itu pasti akan kecium. Buktinya apa? Buktinya kami sudah men-tracking nomor handphone yang berkomunikasi dan siapa yang membeli produk itu, bahwa ada hubungannya dengan pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang bermasalah dengan kami di sini. Nah, itu yang saya hanya berpesan, tolong hati-hati karena dengan kejahatan Anda akan terjerumus masuk ke dalam jurang yang Anda gali sini. Di sisi lain, Mario Teguh sempat merasa dibohongi soal informasi produk skincare milik Sunyoto dan Syarah, sebab pada awal kesepakatan pemilik bisnis mengaku jika produk yang dipromosikan adalah produk buatan Jepang, namun kenyataannya diproduksi di kawasan Bogor. Itu sebabnya Mario Teguh dan tim melaporkan balik Sunyoto dan Syarah ke Polda Metro Jaya pada 28 Juli 2023 atas dugaan penipuan. Lantas sejauh mana pelaporan Mario atas dua mantan rekan kerjanya itu? Beliau menghadiri pemeriksaan sebagai pelapor. Pelapor terkait siapa bang, kalau boleh tahu? Terkait saudara SIP dan saudari SCB. Ada sekitar 17 pertanyaan di bulan Juli yang lalu. Ya. Terlapornya saudara SIP itu dan saudari SCB. Mereka tidak menyampaikan MOU ke, karena kalau ada MOU itu jelas sekali ini tidak ada pernikahan. Malah bahkan sudah dilakukan ke pengadilan perdata oleh lalu MOU ini dihentikan di tengah jalan. Jadi otomatis segala sesuatu itu yang terhenti. Tetapi semua pekerjaan yang direncanakan dari awal sudah selesai. Bahwa Pak Mario ini dikabarkan diduga melakukan penipuan terkait mereka sebesar 5 miliar, kan begitu kan berita ya? Nah, kenyataannya pertama tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Mario Teguh. Kedua, nilainya juga tidak seperti yang mereka ucapkan, gitu ya. Justru seharusnya yang tertipu itu adalah Bu Lina, karena mereka memiliki kewajiban
untuk membayar hasil prestasi kerjanya Bu Lina. Yang tertipu justru seharusnya pihak kami. Sementara itu, perseteruan dua pengacara Hotman Paris Hutapea versus Rasman Nasution semakin sengit. Sebab Hotman Paris secara blak-blakan menyindir Rasman Nasution setelah dua kliennya, Dr. Richard Lee dan Iklim Hakim, memecat Rasman sebagai pengacara. Serunya, tak butuh waktu lama kedua mantan klien Rasman menemukan pengacara baru yang dianggap lebih moncer. Saya tidak terlalu mendorong biar semakin lama dia tersangka, biar dia setiap bangun pagi dia akan merasa kepedihan sebagai tersangka, karena tidak ada orang yang hatinya tenang kalau sebagai tersangka. Biar dia tahu konsekuensi atau. Pada kesempatan itu, Hotman Paris juga mengungkapkan jika pelaporannya atas Iklim Hakim dan Rasman Nasution terkait dugaan pencemaran nama baik sudah masuk tahap pemeriksaan di Mabes Polri. Bermula dari Iklim Hakim. Iklim Hakim mungkin waktu itu ada yang tidak nyaman dengan saya. Dia ceritalah kepada Rasman, kata dia. Lalu kemudian Rasman menambahi, ini kata dia ya, sehingga muncul fitnah. Nah kalau Hotman sadar dengan kata-katanya, maka harus dia cermati juga kata-kata saya Senin lalu, bahwa saya merasa dijebak oleh seorang Iklim Hakim. Yang ada hari ini kalau kita jujur, baik Hotman maupun Rasman, kami berantam gara-gara ulah seorang perempuan yang bernama Iklim Hakim atau Putri Iklim April. Ketika dia sebelum dengan saya menjadi kuasa hukum dia, kan kalian sudah dengar juga bahwa dia pernah mulai membayangkan ada sesuatu yang tidak nyaman dengan Hotman. Lalu kemudian bertemu dengan saya, dia tanda tangani kuasa. Dia ceritakan ke saya bahwa dia dilecehkan oleh seseorang pengacara yang diduga Hotman Paris. Dia tanda tangan kuasa dan belakangan saya tahu dia sudah mulai mengakui di pemeriksaan. Lalu kemudian gaduh dan setelah itu dia tarik diri dari saya, kabut kuasa sepihak dengan alasan diselesaikan sendiri. Dia sebut pula saya seolah-olah ingin melecehkan dia. Kemudian dia mengatakan saya merekayasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Lalu kemudian kami bertengkar dengan Hotman sampai dengan hari ini. Ke pojok sama saya. Sekarang dia menyalahkan Iklim Hakim. Padahal dulu dia ngajak si Iklim Hakim ngaku di video-video dia yang bujuk-bujuk nikah yuk. Setiap telepon nikah yuk. Merasa terpojok. Dia merasa terpojok. Ya, dia sekarang berusaha menyudutkan Iklim Hakim. Dia berharap berdamai dengan saya. Tapi saya udah bilang saya tidak mau berdamai dengan manusia seperti kamu. Lihat berbagai pengaduan tentang dia lihat kamu lihat video-video dari Uya. Betapa banyak klien dia yang mengadu, betapa banyak orang yang mengadu tentang kelakuan dia. Hotman Paris dan Rasman Nasution berseteru sejak Rasman merasa di atas angin kala menjadi pengacara Iklim Hakim. Rasman dan Iklima melaporkan Hotman Paris atas kasus dugaan pelecehan seksual. Hanya saja pada perkembangannya, Iklima mengaku tidak pernah terjadi pelecehan. Walhasil, Iklima dan Rasman pun berseteru dan belakangan keduanya juga dikabarkan saling lapor. Sebab itulah melalui media sosial, Hotman menghimbau agar Rasman untuk segera bertaubat. Lepaskanlah dirimu sebagai tersangka, itu aja. Suatu waktu dia dihukum 1 hari pun nggak masalah. Yang penting dia menjalani proses yang sangat melelahkan. Tersangka di kepolisian, limpah ke kejaksaan, diadili, itulah ganjarannya. Itu loh. Dan dia sampai hari ini dia tidak bisa melepaskan walaupun mulutnya sesumbar. Dia tidak bisa melepaskan satu tersangka itu sudah begitu lama walaupun mulutnya tersesumbar. Ya. Karena memang buktinya cukup. Hai Rasman, nggak ada kata damai sama kamu nih. Nih, nggak ada kata damai sama kamu. Itu jawabannya, jangan lagi tanya damai deh. Lihat tampangmu aja gue nggak suka. Ya,
sekali lagi Rasman, saya nggak ada niat damai sama kamu. Lihat tampangmu aja gua nggak suka. Ya itu aja. Sampai kapan? Jalanilah proses hukum itu. Soal nanti kamu apa yang terjadi, yang penting kau sudah berbulan-bulan merasakan kepedihan jadi tersangka ini. Artinya kau sudah dapat ganjaran dari mulutmu itu. Oke? Sampai kapan? Kalau soal kesuksesan, kau nggak ada apa-apanya dibanding saya. Sementara itu, sosok Dr. Richard Lee kembali jadi sorotan setelah dituding mengancam Farel Aditya untuk mengganti rugi sebesar 40 juta rupiah karena berhenti sekolah. Padahal Farel sempat diangkat menjadi adik oleh Richard Lee dan siap membiayai pendidikan hingga kuliah setelah tergerak oleh kisah hidupnya yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya dan hanya hidup dalam asuhan neneknya. Hai semuanya, jadi saya dan Farel. Jadi kemarin saya sudah angkat Farel sebagai adik angkat saya di podcast. Dan bagi kalian semua yang belum nonton podcastnya, silakan nonton. Mengandung bawang banget. Dan kisah haru Farel ini harus saya akhiri. Dan mudah-mudahan benar-benar berakhir dari saat kita ketemu. Mudah-mudahan ini adalah kisah bahagia kamu dan kisah sukses kamu. Amin. Oke. Jadi aku tuh selalu serius, Farel. Kalau setiap kali dalam perkataanku, aku tuh serius dan aku tuh selalu menganggap janji itu adalah hutang. Jadi pada waktu podcast, aku kasih fasilitas ke kamu kan. Iya. Aku bayarin hutang kamu, aku juga kasih fasilitas pendidikan untuk kamu. Tapi pada waktu itu aku bertanya dengan Farel, kamu serius mau sukses? Kamu serius mau masuk FKUI? Serius. Tak tanggung-tanggung, Richard Lee memasukkan Farel di sekolah terbaik di kota Palembang, jauh dari nenek yang dicintainya, dengan harapan Farel bisa melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran. Namun situasi berubah setelah Farel memilih berhenti sekolah dan kembali ke kehidupan lamanya. Melalui media sosial, Farel mengungkapkan kebingungannya mencari dana sebesar 40 juta untuk mengganti biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh Richard Lee. Lantas bagaimana pembelaan Farel? Lukisan terjelek dan lukisan terindah. Coy, amit cabang bayi. Kalau kamu nggak lulus FKUI, aku sangat kecewa sekali. Karena kakak sudah berinvestasi dengan kamu. Kamu kecewakan kakak, kamu kecewakan nenek. Kamu sudah tinggalkan dia, kamu pun nggak berhasil. Jadi mau nggak mau jalan kamu cuma itu. Iya. Tapi kalau kamu nggak bisa itu pun, ya, kamu tetap jadi orang baik. Maka kamu seminimalnya kamu akan jadi salah satu manajer di perusahaan kakak. Ada banyak perusahaan kakak, mah tinggal kakak tunjuk aja salah satu. Kamu kuliah mana kamu bisa. Tapi kan bukan itu yang kakak mau. Iya. Kamu masuk FKUI, kamu membanggakan kakak keluar dari sana. Itu cita-citaku.